Lagi mimpi ya? Masih kenal aku rupanya. Pak Ye. Semalam saya tidak melakukan hal yang kelewatan pada Bapak kan? Hal kelewatan seperti apa maksudmu? Maksudnya saya tidak menyentuh Bapak atau semacam. Nya. Anak perempuan sebaiknya kurangi pergi ke tempat seperti itu. Ada apa ini? Tidak apa-apa, saya bisa mengurusnya sendiri. Kalau begitu Pak Ye, saya pamit duluan. Pak Zhou. Shen Yuanseng itu kan cuma anak magang. Tidak disangka dia punya trik licik seperti itu. Dasar cewek muka dua. Biasanya sok suci. Ternyata rencananya sedalam itu. Sampai bisa naik ke ranjang wakil direktur Wang. Benseng, kamu tidak apa-apa kan? Aku sangat mengkhawatirkanmu. Untuk apa peduli padanya? Orang licik seperti dia itu, bukan tandingan gadis polos sepertimu. Tahun ini cuma kalian berdua yang magang. Sekarang dia pasti sudah diangkat jadi karyawan tetap. Jangan bicara begitu, Anseng. Dia bukan orang yang seperti itu. Kamu saja yang bodoh masih membelanya. Paman. Foto-foto itu cuma karena aku dan Enseng minum terlalu banyak. Jadi kami terbawa suasana. Anan Xiao Chen. Aku tidak peduli kalian anak muda mau pacaran. Tapi kalian harus perhatikan citra perusahaan. Baik, Paman. Kami mengerti. Pak Wang. Saya kesini ingin memberitahu Bapak. Semalam saat ikut acara perusahaan, sejak pukul 9:20 saya meninggalkan bar. Saya tidak sengaja menghilangkan jas saya. Di dalam jas itu ada dokumen penting. Saya takut kalau bocor akan merugikan perusahaan. Jadi saya berencana lapor polisi. Kak Wang. Tolong buangin dong. Oke. Jadi kapan kamu sama Wang Nan jadian? Enseng ini nggak seperti yang kamu pikirin. Kita udah 4 tahun jadi teman sekamar. Terus bareng-bareng magang di sini juga. Kamu selalu bantuin dan semangatin aku pas aku lagi sedih. Aku beneran berterima kasih banget sama kamu. Wang Nan janjiin apa ke kamu? Sampai kamu tega ngejahatin aku kayak gini. Wang Nan itu ganteng, lagian dia wakil direktur. Jadi Wang Nan bikin kamu diangkat jadi karyawan tetap kan? Waktu kuliah kamu tuh suka main gila sama om-om di luar sana. Sampai hampir nggak lulus kan? Nggak usah sok suci deh. Aku nggak lapor polisi. Kali ini aku lepasin kamu. Mulai sekarang kita nggak ada urusan lagi. Jangan di sini, nanti ada orang lewat. Gara-gara nggak bisa dapetin Chen Anseng. Makanya dia nyerahin kamu sebagai gantinya. Baju. Gelang. Ganti apanya? Abis diomelin abis-habisan sama pamanku. Sialan. Bisa-bisanya aku dikerjain sama bocah tengil itu. Gimana pun caranya aku harus dapetin kamu. Aku ingat sepertinya dia punya adik laki-laki di toko cabang. Hahaha. Untung saja ada kamu. Sini biar aku sayang-sayang. Jadi ceritanya begitu. Tapi Nona Chen sudah membereskannya. Sama sekali nggak ngangka ya. Kelihatannya saja lemah tapi ternyata cakarnya tajam juga. Hehehe. Aduh. Oh ya, pesta ulang tahun Tuan Muda Meng malam ini diadakan di sebuah bar. Ah, aku ngerti. Anseng sayang.
Aku udah tahu semuanya. Kamu pasti menderita banget. Si Kiki itu memang udah muka dua dari zaman sekolah dulu. Aduh, aku tidak apa-apa. Kamu jangan khawatir, Wansin. Tapi kali ini juga berkat Guru Ye yang menyelamatkanku. Paman kecilku itu kan galak banget. Dia tidak mengganggumu kan? Halo lagi mikirin apa sih? Bukan apa-apa. Guru Ye juga tidak segalak itu kok. Dokter Chen, kamu tidak naksir paman kecilku kan? Jangan sembarangan bicara, aku akan pulang 2 hari lagi. Aku membawakanmu hadiah. Nanti ku sidang lagi kalau sudah pulang. Yah, dimatikan. Ada uang tidak? Masa iya aku cuma mimpi? Kakak, tolong aku. Cepat selamatkan aku. Chen Xiaoyu. Ayo minum segelas. Oke, Bersulang. habiskan. Ayo tos dulu. Mau nambah segelas lagi, ayo cepat. Sudah. Lanjut minum. Cosplay. Hei bos, minum segelas. Hei, Heh, ceweknya cakep juga nih. Iya bener banget tuh. Hahaha, Chen Xiaoyu. Chen Xiaoyu boleh juga kamu. Cewekmu mantap banget nih. Hei. Biar ku perkenalkan pada kalian semua. Ini adalah Chen Sheng. Dia kakak kandung dari orang tua angkatku, hahaha. Oh aduh. Wangi banget. Menjauh dariku. Pakai uang sekolah dan biaya hidup yang aku kasih. Malah kamu buang-buang waktu di sini. Hebat banget kelakuanmu ya. Jangan pergi dong. Malam ini dia ngutang banyak banget sama kita. Temenin abang-abang main di sini semalaman. Nanti utang adikmu nggak usah dibayar lagi. Aduh ampun. Pak Ye, Bapak nggak apa-apa. Gila lu ya, berani-beraninya lu nyentuh gue. Cari tahu dulu sana siapa Tuan Zhao ketiga. Apaan sih lu, Tuan Zhao ketiga? Hajar dia, jangan gerak. Kalian mau ngapain? Bos besar gue itu dari grup Kuan Hong. Bos Wang Nan. Cuma preman rendahan dari perusahaan Kuan Hong. Ah, Ampun bang, ampun, gue yang salah, tolong lepasin gue. Kak, maafin aku. Aku nggak bakal berani lagi. Cepat balik ke kampus. Akhirnya si cowok dingin ini luluh juga. Masuk ke mobil. Pak Ye, aku bisa pulang sendiri. Aku tidak suka mengulang ucapanku. Pak Ye. Maafkan aku, Pak. Kenapa minta maaf? Aku bikin repot Bapak lagi. Kamu tidak merepotkan. Bu. Chen Xiaoyu mabuk-mabukan bareng preman di bar. Sekarang dia mabuk berat, terus ngutang uang banyak banget. Dia nyuruh aku ke sana. Gimana dong, dia kan tetap adik kamu. Mending kamu pergi ngecek ke sana. Tapi kan itu bar. Aku ini cuma perempuan. Chen Anseng, aku sudah menghidupi kamu dan ibumu selama bertahun-tahun. Sekarang kamu sudah besar, sudah mulai berani membangkang ya. Adikmu kena masalah malah kamu biarkan saja kan. Sia-sia aku membesarkan anak tidak tahu diuntung sepertimu. Memangnya kenapa kalau ke bar? Aku tidak percaya kamu tidak pernah pergi ke sana sebelumnya. Maafkan aku. Kalau sedih dan merasa diperlakukan tidak adil, kamu boleh menangis. Tatap mataku. Pak Ye. Ingat ini baik-baik. Jangan pernah merasa bersalah pada orang lain hanya karena kamu sedang bersedih.
Merasa kecewa itu adalah emosi yang wajar kamu rasakan. Dan menangis adalah hakmu untuk meluapkannya. Jangan terus memendamnya sendirian. Tapi sejak kecil aku tahu kalau aku tidak boleh menangis. Kalau aku menangis, mereka akan semakin marah. Orang tua macam apa yang mendidik anak seperti itu? Menangislah di sini bersamaku, tidak apa-apa. Pak Ye, aku sudah merasa baik kan? Terima kasih banyak. Kak Lima, kenapa kakak bisa ada di sana? Ah, cuma kebetulan lewat. Memangnya kenapa? Mobil ini sepertinya tidak asing. Terakhir kali aku juga naik mobil ini. Iya benar. Apa? Tidak, bukan apa-apa. Kamu ini bisa menyetir tidak sih? Aduh, maafkan aku. Tenang saja. Aku tidak akan menuntutmu bertanggung jawab hanya karena kamu menciumku secara paksa. Ya ampun, ciuman pertamaku. Terima kasih untuk hari ini. Pak Ye sudah menyelamatkanku lagi. Lalu bagaimana kamu akan berterima kasih? Hah? Bukannya kamu sendiri yang bilang mau berterima kasih? Oh iya benar. Kalau Bapak butuh bantuan apapun, Pak Ye bilang saja kepadaku. Sini, berikan ponselmu padaku. Nanti ku beritahu kalau aku sudah memutuskannya. Ini nomor pribadiku. Baiklah. Cih. Mengurus anak perempuan sekecil itu saja kau tidak becus, bos. Mau menyalahkanku, orang mereka banyak sekali tahu. Salah satu dari mereka kelihatannya sangat berbahaya dan tidak bisa diremehkan. Chen Seng, aku benar-benar meremehkan kalian berdua. Ternyata kau benar-benar sudah menggoda pria kaya raya ya, dan masih saja berani sok suci di depanku. Coba tolong periksa nomor pelat mobil ini. Siapa yang berani-beraninya merebut wanitaku? Direktur Wang, mobil yang Anda suruh saya periksa itu terdaftar atas nama Grup Y. Saya tidak bisa menemukan informasi yang lebih detail lagi. Proposalnya harus dibuat ulang semuanya. Sebelum besok pagi semuanya harus sudah beres. Kalau tim dua kalian sanggup kerjakan ya kerjakan. Kalau tidak sanggup mending angkat kaki saja dari sini. Ini kan sudah mau jam pulang kerja, malah menyuruh kita bikin ulang semuanya, dan harus diserahkan sebelum jam kerja besok. Ini sih namanya sengaja banget mau mempersulit kita. Kita semua tahu betul ini gara-gara siapa. Cuma satu orang yang bikin masalah, tapi malah kita semua yang harus ikut menanggung akibatnya. Lagi pula proposal ini awalnya kan aku sendiri yang buat, jadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan kalian. Biar aku saja yang memperbaikinya sendiri. Cih, Chen Anseng, pintar sekali kau bicara. Chen kecil, kalau begitu kau harus bekerja keras sedikit ya. Nanti malam perbaiki draft awal proposalnya lalu kirimkan padaku. Kakak, aku sudah tidak punya uang lagi. Beri aku uang sedikit. Chen Mensen, dasar kau manusia tidak tahu diuntung. Sia-sia saja aku membesarkanmu selama bertahun-tahun ini. Wah, jadi ini wanita cantik yang membuatmu marah besar sampai kehilangan akal sehat itu. Tapi sayangnya dia sama sekali tidak memedulikanmu. Kau ini kan direktur utama Grup Y yang terhormat, kenapa bisa sebodoh dan tidak berguna begini sih?
Kalau ada masalah cepat katakan saja, padahal dulu kau selalu bersikap angkuh dan memandang rendah semua orang di sekitarmu. Biasanya sedingin es. Nggak ngangka malah bucin banget. Kalau nggak ada lagi bubar jalan deh. Bos besar Ye kesayanganku, Profesor Ye bahkan sama sahabat keponakannya sendiri. Mantan muridnya sendiri diincar bertahun-tahun nggak dilepasin. Kita berdua mah sama aja. Akhirnya beres juga. Loh, mati lampu. Wah. Coba tebak aku siapa, Wansing. Kok kamu pulang gak bilang-bilang aku sih? Aku udah chat tapi gak kamu balas. Aku telepon HP-mu malah mati. Kangen banget sama kamu. Makanya aku langsung kesini nungguin kamu. Aku juga kangen banget sama kamu. Yuk naik ke atas. Malam ini aku gak mau pulang. Mau manja-manjaan sama kamu di rumahmu. Chen Renxiang, sebenarnya ada apa sih antara kamu sama paman kecilku? Nggak ada apa-apa kok, cuma kebetulan dia nyelamatin aku 2 kali doang. Pas kuliah dulu dia kan perhatian banget sama kamu. Waktu ujian, banyak banget orang yang dia kasih nilai jeblok. Aku aja sampai nggak lulus matkulnya. Cuma kamu doang yang nilainya tinggi. Terus acara pertukaran akademik internasional itu banyak banget kan yang rebutan pengen ikut. Dia bikin pengecualian dan satu-satunya mahasiswa sarjana yang dia bawa cuma kamu. Ya, walaupun nilai kamu lumayan bagus sih, tapi pastinya bukan cuma karena nilaimu doang dong. Terus karena apa coba? Ya, karena wajah cantikmu inilah. Ngawur kalaupun Pak Ye perhatiin aku. Itu pasti karena ada hubungannya sama kamu juga. Aku cuma kecipratan untung aja dari kamu. Aku kira kalian bakal jadian loh. Waktu dia berhenti jadi dosen tamu di Universitas Qingcheng dulu, banyak orang di kampus yang gosipin kalau itu gara-gara kamu loh, gara-gara aku. Xiao Wansing, kamu ada di mana? Ibumu nyuruh kamu pulang. Nggak mungkin kan aku udah bilang ke dia malam ini nginep di rumah Ensan. Apa dia berubah pikiran lagi? Oh. Biar aku saja yang bilang padanya, bersenang-senanglah di sana, jangan bikin onar ya. Ngerti, aku tutup ya. Tunggu sebentar, kirimkan alamatnya padaku. Aku akan pesankan makanan enak buat kalian asyik. Paman kamu memang yang terbaik. Alamatnya di Taman Zishan Gedung 3 kamar 506. Aku mau makan makanan Jepang. Enseng mau makan kue dan es krim. Tidak boleh ada es krim. Paman. Kan Enseng yang mau makan, bukan aku. Tetap saja tidak boleh Xiao Wansing. Aku tutup. Tunggu dulu. Apa kalian berdua ciuman? Kamu gila ya? Dia yang bilang. Iya benar. Dia bilang kalau ciuman ya ciuman saja. Memangnya kenapa aduh? Teleponnya tidak diangkat jadi dia langsung menyetir ke bawah gedung orang itu. Bahkan keponakannya sendiri pun dibohongi dan dimanfaatkan. Ya ampun, menurutmu ini termasuk banyak akal licik tidak sih? Hari ini omonganmu banyak sekali ya. Ayo pulang. Rumah Chen Seng itu kamu yang bantu carikan kan? Iya, itu kerabat dari salah satu temanku. Usir saja dia. Kamu mau mencarikannya rumah? Benar, dia sudah mengundurkan diri. Untuk menghindari kecurigaan nanti. Pacaran antara guru dan murid ya. Aku dan guru Ye, mana mungkin. Dokter Cheng pamanku itu lumayan loh. Wajahnya tampan, latar belakang keluarganya juga kaya. Dia sendiri juga sangat pekerja keras. Di usianya yang masih muda dia mengandalkan kemampuannya sendiri. Dia berhasil menduduki posisi pemimpin grup Y. Yang paling penting adalah dia sangat berprinsip. Jarang sekali selama bertahun-tahun ini, aku belum pernah dengar dia punya gosip miring. Mau tidak mempertimbangkan untuk jadi bibiku. Astaga. Kalian berdua sudah bertemu belum? Aduh. Kalau begini bagaimana belum? Sepertinya aku tidak ingat dengan jelas.
Itu pamanku. Aku akan tanya dia sendiri. Jangan. Halo, paman. Tapi dia sekarang tidak akan mendengarkanku lagi. Aku punya cara sendiri. Wakil Direktur Wang. Ketua tim menyuruhku untuk menyerahkan proposal. Tolong jaga sikap Anda. Jaga sikap. Seorang wanita matre yang mengandalkan tampang untuk menggaet pria kaya. Berani menyuruhku jaga sikap. Dr. Chen. Berapa banyak uang yang dia berikan padamu? Aku akan membayarmu 2 kali lipat. Wakil Direktur Wang. Proposalnya ada di sini, silakan diperiksa. Memohonlah padaku. Kalau kau memohon padaku, bukan cuma proposalmu yang akan disetujui, tapi aku juga akan menaikkan jabatanmu jadi ketua tim, bukan tapi jadi manajer. Wakil Direktur Wang, proposal ini bukan cuma milikku sendiri, tapi hasil kerja keras semua orang di tim 2. Anda boleh saja menggunakan jabatan untuk balas dendam pribadi, dan menindas orang dengan kekuasaan Anda. Selain itu, saran Anda barusan yang menyuruhku untuk memohon, akan kupertimbangkan apakah harus kubagikan ke seluruh perusahaan, atau bahkan membagikannya ke media. Akhir-akhir ini, Guan Hong sedang berusaha keras bersaing untuk mendapat kesempatan kerjasama dengan Grup Y. Benar kan? Aku tidak tahu apakah Grup Y juga bisa menghargainya. Saran promosi dari Wakil Direktur Perusahaan Guan Huang untuk karyawan wanita. Chen Anseng. Kau mengerjaiku ya? Halo ibu, ada apa? Aku sedang kerja ini, soal Sao Yu waktu itu. Ayahmu itu memang pemarah, jangan dimasukkan ke hati ya. Dia bukan ayahku, Bu. Aku masih kerja ini, sebenarnya ada apa sih? Ayahmu punya teman di Qingcheng. Anaknya pergi kuliah ke luar negeri, sekarang rumahnya kosong. Dia ingin cari orang untuk tinggal dan menjaga rumahnya. Dan tidak dipungut biaya sewa. Kamu kan juga harus sewa rumah di Qingcheng. Kamu pindah saja ke sana. Sekalian bantu jaga rumah. Ini sama-sama menguntungkan kan? Makanya dia menyuruh ibu segera meneleponmu. Masa sewa rumahku belum habis, Bu? Uang sewanya juga tidak bisa dikembalikan. Lagi pula rumahku yang sekarang ini jaraknya dari tempat kerjaku juga dekat Anseng. Kita ini menumpang hidup pada orang lain. Kalau orang sudah memberi jalan, kita harus mau menerimanya. Bu, biarkan aku memikirkannya dulu ya. Halo Kak Zhang, ada apa ya? Chen, rumahku tidak jadi disewakan lagi. Besok orang tuaku mau tinggal di sini. Kamu pindah saja hari ini ya. Tapi Kak Zhang setidaknya beri aku waktu beberapa hari untuk berkemas. Pokoknya hari ini kamu harus pindah. Bu, kapan aku bisa pindah ke sana? Manajer, bolehkah aku minta izin setengah hari? Pemilik rumah menyuruhku pindah hari ini juga. Kau pikir perusahaan ini rumahmu, bisa datang sesukamu, dan pergi sesukamu, Manajer Sun. Aku sangat puas dengan proposal yang dia serahkan hari ini. Setujui cutinya. Baik. Menangislah, tidak apa-apa, ada aku di sini. Halo Wansin. Sepertinya KTP-ku tertinggal di rumahmu. Aku pulang tapi tidak menemukannya. Tadi aku mengetuk pintumu. Tidak ada orang di rumah. Apa kamu belum pulang kerja? Iya, ada padaku. Hari ini aku pindah rumah. Pindah rumah mendadak sekali. Sayang, ada apa dengan suaramu? Tidak apa-apa. Cuma flu. Orang tua pemilik rumah tiba-tiba mau datang. Jadi aku pindah. Orang tuaku mencarikanku rumah. Jadi aku pindah ke sini. Kirimkan alamatnya padaku. Oke. Sabuk pengaman.
Om, hari ini kamu santai sekali ya. Sampai ada waktu untuk menemaniku mengambil barang. Jangan-jangan karena kita ke rumah Dokter Chen ya. Kebetulan sedang luang saja. Kak, kamu ngebut banget bawa mobilnya. Kita juga tidak buru-buru kok. Oke. Kenapa kamu ada di sini? Tidak. Ini kan rumahku. Mana mungkin, ini rumah teman orang tuaku. Duh, orang tuaku kalian. Kamu suka rumah ini aku berikan untukmu. Aku pergi sekarang juga. Mau kemana? Ini. Lepaskan aku. Tak tahu malu. Cewek galak aku suka. Lepaskan aku akan lapor polisi. Ya ampun, jangan sok suci deh. Kamu bisa nempel sama orang kaya, masa sama aku nggak mau. Aku aja nggak jijik, kamu udah pernah dipakai orang lain. Ah, Lepaskan aku. kalau begitu jangan salahkan aku kalau aku main kasar. Ah, Paman, kamu bawa mobil kayak lagi balapan aja. Aku sampai mau muntah rasanya. Tunggu aku. Lepaskan aku. 1008 di sini. Enseng. Biar aku yang tolong duluan. Sepertinya itu suara Enseng. Sok jagoan. Tidak apa-apa, sekarang sudah aman. aku lagi bermesraan sama pacarku. Kalian ini siapa? Ikut campur urusan orang saja. Pacarmu. Pacarmu. Sudah, jangan dipukul lagi. Nanti dia bisa mati kalau dihajar terus. Sudah tidak ada suaranya. Pacarmu. Ah. Lapor polisi. Pak Ye, saya mohon. Jangan lapor polisi, Pak Ye. Saya memang lebih hina dari binatang. Aseng, aku mohon padamu. Jangan lapor polisi, Aseng. Aku tidak mau masuk penjara. Jangan lapor polisi. Aseng, kalau kamu lapor polisi, adikmu dan keluargamu akan melihat kondisimu seperti ini. Itu tidak baik untuk mereka. Apalagi untuk adikmu. Dia sudah sering dapat peringatan di sekolah. Kalau sampai lapor polisi lagi, dia pasti bakal dikeluarin. Aku tetap mau lapor polisi. Dokter Chen, kalau sampai barangku kurang satu saja aku tidak akan mengampunimu. Kalau kamu berani dekatin dia lagi, aku habisi kamu. Guru Ye, kamu nyelamatin aku lagi. Maaf ya, Guru Ye datang terlambat. Ya. Dokter sudah memeriksanya. Katanya kamu tidak apa-apa. Ensen sayang, ada yang kerasa sakit nggak? Untunglah kamu tidak apa-apa. Kalau tidak aku pasti sudah menghabisi bajingan tengik itu. Menurutku luka di wajah itu tetap harus dikasih obat. Aku ambil kotak obat dulu ya. Oke. Guru Ye. Aku ngerepotin kamu lagi ya. Kamu tahu tidak? Aku bilangin ke kamu dengan sangat serius ya. Chen Seng itu sama sekali bukan beban buatku. Kamu ngerti kan? Sini kasih ke aku saja. Dasar ceroboh. Apanya yang ceroboh? Sudah malam, anak kecil waktunya tidur. Masa pertumbuhan itu penting loh. Kalian kan orang dewasa. Tolong jaga paman kecil Ensen baik-baik ya. Sakit nggak? Nggak sakit kok.
Kamu gila ya, kenapa tiba-tiba marah begini? Apa kurangku dibanding perempuan itu? Astaga. Kamu jauh lebih seksi daripada dia. Sudahlah sayang, sini peluk aku. Mulai sekarang kamu tinggal di sini saja. Tapi, Tidak ada tapi-tapian, anggap saja ini sebagai hadiah terima kasih yang pernah kamu janjikan kepadaku. baguslah aku jadi bisa sering-sering ketemu kamu. Loh, kamu nggak tinggal di sini. Paman kecilku punya banyak rumah. Lagi pula dia tidak tinggal di sini. Cerewet sekali. Pak Ye, semuanya sudah diselidiki dengan jelas. Wang Nan memanfaatkan adik laki-laki Nona Chen, lalu mendatangi orang tuanya, dengan alasan membantu teman orang tuanya, dan melihat-lihat rumah dia meminta Nona Chen tinggal di sana. Mengerti lalu apalagi jadwal hari ini? Nanti malam ada rapat telepon dengan Direktur Monica. Lalu apa lagi? Dan juga ada jamuan makan malam bisnis dari grup Meng. Bapak sebelumnya sudah menyanggupinya, batalkan saja. Apakah seperti ini rasanya kehidupan pernikahan? Seorang istri menunggu suaminya pulang ke rumah. Pak Guru Ye, Ada apa? Tidak apa-apa, rasanya agak aneh saja. Ganti bajumu, aku akan mengajakmu makan di luar. ya. Kau makanlah duluan, aku mau angkat telepon. Baiklah. Maaf, Anda siapa ya? Oh, jadi kau gadis kecil yang dibawa oleh Pak Ye. Usiamu masih muda, tapi ambisimu besar juga. Sudah berani bermimpi memanjat tangga sosial. Anda tidak perlu memancingku. Aku ini cuma teman keponakannya Pak Ye. Bisa dibilang aku ini juniornya. Lancang sekali mulutmu. Aku ini punya hubungan baik dengan keluarga Ye, dan punya kedekatan pribadi dengan Pak Ye. Lalu kenapa Anda sangat agresif kepadaku? Kalau memang punya kedekatan, kenapa Anda sengaja datang saat Pak Ye tidak ada? Kelakuan Anda itu tidak bisa dibilang jujur kan? Jaraknya terlalu jauh. Aku takut salah mengenali orang. Kalau begitu berarti kalian tidak terlalu akrab kan? Dasar gadis miskin yang tidak tahu diri. Sama sekali tidak punya sopan santun. Aku ini cuma takut ucapan lancangmu itu akan membuat Pak Ye marah. Karena bagaimanapun juga cara kerja dan temperamen Pak Ye sudah diketahui oleh semua orang. Karena kalian punya hubungan pribadi, kata-kataku barusan agak sedikit kasar. Kakak pasti tidak keberatan kan? Memang benar orang yang merangkak naik dari kalangan bawah. Benar-benar banyak akalnya. Tapi sebaik apapun ucapanmu, tetap tidak bisa menutupi bau kemiskinan di dirimu. Sedang apa ini? Pak Ye, kebetulan saya sedang. Minggir. Maaf mengganggu waktu makanmu dengan anak ini. Sebenarnya beberapa hari yang lalu, saat saya dan ayah saya pergi menjenguk Tuan Besar Ye, beliau bilang kamu sudah lama tidak pulang ke kediaman utama keluarga Ye. Beliau berpesan kalau saya bertemu denganmu tolong sampaikan, untuk pulang dan menjenguk beliau. Kamu siapa ya? Saya Jisan dari keluarga Ji. Keluarga kami masih sering berkunjung ke kediaman utama keluarga Yelo. Nona Ji. Kalau kamu memang sebegitu khawatirnya dengan Tuan Besar, temui saja beliau sendiri. Jangan mengoceh di sini. Perlu kuantar? Karena Pak Sie sepertinya masih sibuk, saya tidak akan mengganggu lagi. Lain hari kami akan atur waktu untuk mengundangmu lagi. Sedang senyum-senyum menertawakan apa? Hanya melihat Anda berbicara tanpa ampun, membuatnya sampai tidak bisa berkata-kata. Sangat masuk akal dan beralasan. Sebenarnya Anda juga cukup hebat. Guru Ye, Anda melihat semuanya. Hanya melihat setengahnya. Sebenarnya dia sama sekali tidak bisa dibilang ramah. Lagi pula dia salah paham mengira kita punya hubungan asmara. Tapi Guru Ye, Anda jelas-jelas hanya menyayangiku sebagai seorang junior. Apa kamu keberatan kalau orang lain mengira kamu adalah pacarku? Tentu saja Anda kan guru saya.
Dan juga paman bungsu sahabatku. Aku tidak mau membuat Anda canggung. Kalau aku sih merasa tidak masalah. Lagi pula kita kan tidak punya hubungan darah. Gadis kecil. Posisi pacarku sedang kosong. Mau mempertimbangkannya tidak? Aku tidak bisa. Pak Ye cuma bercanda, ayo makan. Bos, kau sebaiknya memberikanku alasan yang sempurna karena sudah membatalkan janji. Aku memelihara seekor kucing. Kau bercanda ya? Pak Tua Chai suka menyalip mobil ya? Aku harus menghadiri rapat video. Kau boleh berkeliling santai. Di lantai atas ada ruang bioskop dan ruang kerja. Baiklah. Baik, hal semacam ini tentu saja bukan masalah. Apa? Hahaha. Ayo kemarilah. Minum segelas lagi dong. Minum. Buka mulutmu. Ada apa? Sudahlah, tidak apa-apa sekarang. Aku selalu memberitahu diriku sendiri bahwa semuanya sudah berlalu. Tapi aku tahu. Aku sama sekali tidak bisa melupakannya. Itu bukan salahmu. Pak Ye. Aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Waktu itu adik laki-lakiku sedang sakit. Keluargaku tidak punya uang untuk membayar uang sekolahku. Mereka bilang asalkan aku minum seteguk minuman keras mereka akan membiarkanku pergi. Mereka membuka 10 botol Remy Martin dan semua komisinya akan menjadi milikku. Aku. Aku pun meminumnya. Minumlah, ayo oh. Haha. Oh. Hahaha. Kemudian aku kehilangan kesadaran. Saat aku terbangun lagi, aku berada di rumah Xia Wanxing. Dia bilang dia kebetulan lewat dan membawaku pergi. Tapi kemudian saat aku kembali ke kampus, entah bagaimana foto-foto itu tersebar luas. Ya. Pimpinan kampus memanggilku untuk bicara. Mereka bilang aku pakai narkoba sama berandalan di luar sana. Kelakuanku dianggap buruk dan menyuruhku berhenti kuliah. Padahal aku benar-benar tidak melakukannya. Lalu entah bagaimana masalah itu hilang begitu saja. Pimpinan kampus tidak pernah mencariku lagi. Dan aku juga berhasil lulus dengan lancar. Tapi semua kejadian ini bagiku terasa seperti mimpi buruk. Besok saat dia bangun bilang saja kamu kebetulan lewat, dan membawanya pulang. Jangan pernah sebut-sebut aku. Aku sudah menyelidikinya, karena kamu membuat pengecualian dengan membawanya ikut konferensi pertukaran akademik internasional. Beberapa mahasiswa jadi cemburu, dan menjebak untuk mencelakainya. Sekarang kita harus bagaimana? Begini saja. Biar aku yang bicara dengan pihak kampus. Kamu urus saja foto-foto yang ada di internet. Ya. Kian.
Untuk apa kamu melakukan ini, Rektor Zheng? Memang aku yang membawanya keluar sampai mabuk. Kejadiannya benar-benar tidak seperti yang beredar di internet. Dia difoto juga murni sebuah ketidaksengajaan. Biar aku sendiri yang menanggung semua akibatnya. Aku akan mengundurkan diri dan pergi dari kampus. Tapi aku mohon agar pihak kampus membiarkannya lulus seperti biasa. Terima kasih Rektor. Foto-foto ini aku bawa untuk dihancurkan. Aku sudah bangun. Jangan takut. Dulu aku pikir kita tidak akan pernah bertemu lagi. Jadi aku mengambil fotonya agar bisa melihatmu nanti. Maafkan aku sudah menyakitimu. Aku tidak bercanda lagi denganmu. Dia itu penakut penurut dan juga pendiam. Kalau kamu tidak bergerak lebih dulu, kalian berdua mungkin tidak akan punya kesempatan seumur hidup. Kamu berterus terang saja, biar dia benar-benar menganggapmu sebagai seorang pria. Aku tidak bisa. Dia terlihat sangat menyedihkan. Aku tidak tega melakukannya. Kalau pria tidak tegas, posisinya tidak akan aman. Keluarganya tidak memberinya banyak kasih sayang. Dia kurang merasa aman. Aku takut kalau aku langsung berterus terang padanya, dia akan takut pada kekuasaanku. Dan tidak berani mengungkapkan perasaan aslinya. Aku tetap ingin dia ikut bersamaku dengan sukarela. Ye Qian, kamu benar-benar sudah takluk. Anseng, ku dengar kamu pindah ke rumah baru. Baguslah kalau tidak merepotkanmu, Anseng. Sebelumnya aku yang salah. Bisakah kamu memaafkanku? Memaafkanmu yang ingin mengurungku di perusahaan, atau memaafkanmu yang bersekongkol dengan pemilik rumah untuk mengusirku? Dokter, ku dengar akhir-akhir ini kamu sangat dekat dengan grup Yi. Dewa perang ya, sampai berjuang sebegitunya. Dewa perang apa? Dewa perang cinta sejati, heh. Aku tidak tenang membiarkannya sendirian di rumah. Astaga, bikin iri saja. Ini harus mengikuti prosedur perusahaan kami. Harus melewati banyak tahap persetujuan. Tidak ada waktu. Kalau begitu aku anggap ini sebagai dukungan untuk asmara temanku. Hei, bagaimana sih cara mendekati wanita? Aku tidak bisa membantu. Habisnya selalu wanita yang mengejarku. Heh. Hari ini jangan minum terlalu banyak ya, cuma bercanda. Kenapa kamu malah panik? Ini kan aku sedang memikirkannya. Ada apa masih bertepuk sebelah tangan ya? Nona Lia, dia selalu menganggapku seperti seniornya. Kalau aku bicara sedikit melewati batas, dia pasti langsung ketakutan. Bagaimana kalau begini? Kau beritahu saja kebenarannya. Bilang kalau dulu kau mengundurkan diri demi menyelamatkan pendidikannya. Lalu buat dia tersentuh, sampai dia mau menyerahkan dirinya padamu. Sialan kau, aduh. Haha. Ku dengar akhir-akhir ini kau sangat dekat dengan grup Ye ya. Pak Wang belakangan ini terus sibuk mengurus hal itu. Benar-benar membuat orang merasa kasihan. Bisakah kau membujuk Pak Ye? Tolonglah perusahaan kita. Tolonglah Pak Wang. Aku tidak akrab dengan Pak Ye. Lagi pula urusan kerjasama sebesar ini bukanlah hal yang bisa diatur oleh kroco sepertiku, Anseng. Sebelumnya itu semua salahku. Bisakah kau menyalahkanku saja? Jangan salahkan perusahaan kita. Pak Wang sangat baik pada kita. Aku ini cuma anak magang. Menurutku melakukan pekerjaanku sendiri dengan baik sudah cukup. Akhir-akhir ini Wakil Direktur Wang sedang cuti. Urusan kerja sama perusahaan kita dengan grup Y sudah sangat mendesak. Semuanya jangan sampai lengah. Mari kita berusaha lebih keras lagi. Orang di sebelahku ini adalah Pakin yang direkrut perusahaan kita dengan gaji tinggi. Pakin, silakan perkenalkan diri Anda kepada semuanya. Baiklah.
Halo semuanya, namaku Xing Xinian. Berkat kebaikan Pak Wang, aku bisa bekerja di Kuan Huang. Mulai sekarang kita adalah satu keluarga. Aku berharap bisa bekerja dengan gembira bersama kalian semua, dan membuat Kuan Huang menjadi lebih besar dan kuat. Tampan juga ya, namanya juga bagus. Yang dikatakan Pak Xing memang benar. Kita adalah sebuah keluarga besar. Kita akan sukses bersama dan jatuh bersama. Kita harus menganggap diri kita sebagai bagian dari keluarga besar perusahaan. Semuanya harus berusaha keras. Sikap kerja yang katanya hanya sekadar menyelesaikan tugas sendiri, alias sikap masa bodoh dengan urusan lain, secara pribadi sangat aku benci. Bukankah ini yang baru saja aku katakan? Kami dengan tegas sangat tidak menyukainya. Dibandingkan kemampuan kerja individu, perusahaan lebih menghargai karakter pribadi. Chen Seng ada. Aku dengar proposal yang diberikan wakil direktur Wang kepadaku itu buatanmu. Itu buatan seluruh tim 2 kami. Jangan mentang-mentang kau muda dan cantik lalu bisa ambil jalan pintas. Kau tetap harus memusatkan pikiranmu pada kerja keras, dan pada peningkatan kemampuan individumu. Bawa ini kembali dan buat ulang. Serahkan padaku besok rapat selesai. Jisue tetap di sini. Kiki, belakangan ini kinerjamu sangat bagus. Punya kemampuan dan wawasan luas. Kau adalah bibit unggul. Bekerjalah dengan baik. Direktur Wang, terima kasih atas pujian Anda. Aku akan terus berusaha keras. Dalam waktu dekat Grup Y akan mengirim perwakilan untuk meninjau perusahaan kita. Kau harus bekerja sama dengan Direktur Qin. Baik. Direktur Qin, apakah malam ini Anda punya waktu untuk makan malam santai bersama? Aku ingin mengakrabkan diri sekaligus belajar. Maaf, ada banyak dokumen yang harus aku baca. Aku harus secepatnya memahami urusan bisnis. Mohon maaf. Baiklah. Wen Seng. Jangan-jangan terjadi sesuatu lagi. Halo. An Seng, kau ada di mana? Aku sedang lembur. Ah. Beres, astaga. Akhirnya selesai juga. Hah. Hah. Pak Qin tidak tahu kalau kamu masih ada di sini. Maaf ya. Tidak apa-apa, sangat menggemaskan. Sering pulang kerja selarut ini. Apa orang rumah tidak khawatir? Telepon dari pacar tadi ya? Oh, bukan. Dari orang tua di rumah. Heh. Chen Seng benar-benar tidak ingat aku ya? Waktu itu aku di bagian SMA. Saat naik sepeda tas kita sampai saling bertabrakan. Sama saja waktu itu kamu malah membawa pergi tasku. Senior Qin, ternyata kamu. Benar-benar tidak menyangka bisa bertemu denganmu di sini, kebetulan sekali. Haha. Kemudian aku masuk universitas. Meninggalkan Nancheng. Dan kita jadi putus kontak. Waktu itu, untung saja kamu selalu membantuku mengajari pelajaran. Kalau tidak, aku pasti tidak akan masuk SMA unggulan. Apalagi datang ke Qingcheng untuk kuliah. Oh iya. Bagaimana kamu bisa datang ke Qingcheng? Waktu itu setelah lulus universitas, aku tetap tinggal dan bekerja di sana. Saat itu perusahaanku menjalin kerjasama dengan perusahaan Kuan Huang. Seiring waktu berjalan aku pun berkenalan dengan Pak Wang. Pak Wang memintaku datang ke sini. Aku rasa ini adalah kesempatan kerja yang sangat bagus. Sungguh tak menyangka bisa bertemu denganmu di sini, senang sekali. Senior, kamu masih sehebat dulu. Guru Ye. Kalau begitu senior, aku pamit pulang dulu ya. Apa suasana hati Guru Ye sedang buruk? Pulang selarut ini, tanpa memberi kabar sama sekali. Kita kan sudah membahasnya di telepon tadi. Itu kan aku yang meneleponmu. Pekerjaanku sangat sibuk, sampai lupa waktu. Bekerja bersamanya sangat menyenangkan. Masak sih, dia itu direktur baru di perusahaan kita. Terus kebetulan banget ya, kami dulu satu sekolah. Waktu aku SMP dia SMA. Pastinya waktu itu dia banyak banget bantuin aku. Beneran gak ngangka bisa ketemu dia di sini. Kalau gitu kenapa kalian gak nostalgia masa kecil aja? Terus balikan lagi.
Apaan sih, dia itu cuma cowok yang lembut dan sopan. Dan suka nolong orang aja. Lagian kita juga baru aja ketemu hari ini. Gimana ceritanya bisa balikan coba? Orangnya itu baik banget. Pak Ye, apa kamu punya prasangka buruk ya sama dia? Kenapa ngomongnya nyindir begitu sih? Aku nggak nyindir. Dokter Chen, asal kamu tahu ya. Jangan cuma karena kebaikan kecil dari orang lain, kamu jadi terlalu gampang percaya sama orang, apalagi sama orang asing yang udah bertahun-tahun nggak ketemu. Tahu dari mana kamu kalau dia nggak ada perasaan sama sekali sama kamu? Tapi kan kamu juga udah sering banget bantuin aku. Aku selama ini selalu anggap kamu sebagai senior yang sangat aku hormati. Dan percaya sama kamu. Apa jangan-jangan kamu juga punya maksud terselubung ya sama aku? Baru aja berhasil ngusir satu wakil direktur. Sekarang malah muncul lagi kakak kelas. Bikin emosi aja. Pak Zhou. Tolong cek di daftar kerja sama perusahaan kita, ada nggak perusahaan tempat Chen Renseng bekerja? Direktur Sue perusahaan Kuan Hong, perusahaan itu akhir-akhir ini lagi bersaing buat dapetin kesempatan kerja sama dengan kita. Mengerti? Kenapa akhir-akhir ini tidurnya nggak nyenyak ya? Iya, akhir-akhir ini sering banget insomnia. Mau nggak aku panggilin dokter buat periksa? Tolong panggilin. Iya. Kamu pasti Nona Chen kan? Halo, aku Bilin, pengurus rumah tangganya Tuan Muda Ye. Dia yang suruh aku kesini buat rawat kamu. Halo. Nona Chen sangat cantik. Tuan Muda, kami benar-benar punya selera yang bagus. Bibilin, kenapa sebelumnya aku tidak pernah melihatmu? Sekitar setengah bulan yang lalu, Tuan Muda menyuruhku beristirahat sebentar. Lalu apakah dia akan pulang malam ini? Apakah kamu tidak tahu? Dia harus pergi dinas luar kota. Mungkin akan tinggal di sana selama beberapa hari. Lagi pula dia juga jarang menginap di sini. Jarang kemari. Gadis sialan. Bahkan tidak memberi kabar sama sekali. Sebentar lagi perwakilan dari grup Y akan tiba. Kita harus memberikan pelayanan yang terbaik. Apakah kita bisa mendapatkan kontrak kerjasama ini? Semuanya bergantung pada kesempatan ini. Kehadiran Direktur Ye secara langsung, sungguh menjadi suatu kehormatan besar bagi Kuan Hong. Direktur Ye, silakan menuju ke ruang rapat. Saya akan memperkenalkan kepada Anda rencana kerja sama terperinci dari perusahaan kami, silakan. Kalau begitu Direktur Ye, mari kita mulai. Direktur Ye, biar saya yang menjelaskannya untuk Anda. Saya ingin dia yang menjelaskannya. Chen Chao, kamu saja yang maju. Baik, Direktur Wang. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili kelompok 2, akan mempresentasikan sketsa villa desain terbaru dari kami. Penjelasan Tuan Chen sangat bagus. Direktur Ye, apakah Anda saling kenal dengan Enseng? Hahaha. Direktur Ye, apakah ada hal lain yang ingin Anda ketahui? Atau ada hal lainnya? Saya ada urusan. Untuk pekerjaan selanjutnya akan ada orang khusus yang menanganinya.
Apa? Apa-apaan ini? Bagaimana bisa ibuku masuk rumah sakit? Aku sudah mengurus cutimu. Aku akan mengantarmu pulang ke Nancheng. Bibi Lin, Tuan muda, dia belum pulang ya? belum apa kalian habis bertengkar? Tidak apa-apa, kamu lanjutkan saja pekerjaanmu. Baik. Ibu jangan takut. Ini cuma operasi kecil kok. Setelah selesai pasti baik-baik saja. Apa dia pacarmu? Bukan cuma rekan kerja. Lan Siang. Pacarmu ini baik juga ya? Dia yang membayarkan biaya operasi ibumu, dan juga memberikan tambahan uang pengobatan. Kak, bagaimana bisa kakak menerima uang orang lain? Halo Xiao Jiu. Apa Chen Seng sedang bersamamu? Ibunya masuk rumah sakit. Dia sudah pulang ke Nanjing. Kamu tidak tahu ya? Masih sama seperti dulu, kalau lagi sedih minumlah segelas cola. Uang yang kamu bayarkan akan aku kembalikan setelah gajian. Jangan lupa masih ada 3 yuan ini. Oke. Kamu mau tidak kembali ke kampus untuk melihat-lihat? Aku benar-benar sedang tidak mood sekarang. Benar juga, lagi pula waktu kita masih panjang. Pemulihan Bibi cukup baik, tenang saja. Terima kasih Kak. Aku juga kebetulan harus kembali untuk mengurus sesuatu. Wajahmu terlihat agak pucat. Bagaimana kalau aku antar kamu naik ke atas? Sepertinya tidak usah. Kita pergi ke kantor dulu saja. Ada banyak sekali pekerjaan yang menumpuk di tanganku. Baiklah. Pagi ini aku melihat Chen Anseng semobil dengan Pak Qin. Mereka datang bersama. Cepat sekali mereka jadian. Cara mainnya hebat juga ya. Awalnya dengan wakil direktur Wang, sekarang beralih ke Pak Qin. Aduh, ngapain sih bikin kaget aja? Dia cuma cemburu. Jensen. Awas kamu ya. Yeay. Nggak apa-apa, udaranya mulai dingin. Pakai mantelnya. Hari ini agak dingin, biar kuantar kamu pulang. Nggak usah, aku bisa naik taksi sendiri aja. Itu dia. Teh jahe cepat diminum. Agak pedas, aku tambahin gula merah dan kurma. Ya ampun. Iya Pak Yebilin, kemana? Dia lagi ada urusan keluarga jadi minta izin. Halo. Hai, iya bang. Oke. Orang yang minta maaf. Kamu.
Pak Ye. Iya kucingku. Pak Ye, apa maksudnya kucingku? Kamu pelihara kucing ya? Kamu suka hadiahnya? Suka sih tapi. Tumben banget kamu kasih aku gaun semahal ini. Itu kucingku. Aku mau umumin kabar baik buat semuanya. Kerjasama antara perusahaan Kuan Hong kita dan Grup Y akhirnya terwujud. Bagus. Bagus haha. Pesta perayaan ulang tahun Grup Y hari ini. Perusahaan Kuan Hong kita juga bisa ikutan boskin. Chen Sen, kalian semua undi sepatunya bareng-bareng ya? Jangan-jangan ini alasannya Guru Yin kasih aku gaun. Aduh. Tarik napas. Cepat bangun, cepat bangun. Cepat-cepat bangun. 1, 2, 3 tahan perutnya, nah sudah. Aku terlalu gendut. Biasanya kamu makan terlalu banyak. Astaga, omong kosong, apa sih kamu ini? Menurutku sudah jelas bajunya yang dibuat kekecilan. Ini untukmu. Jangan, sungguh ini terlalu mahal. Aku tidak bisa menerimanya. Tidak mahal kok, ini hadiah dari sponsor merek saat aku ikut acara. Pakailah ini, cocok untukmu. Xiao Jiao Jiao, kamu pilih kasih deh. Lalu punyaku mana? Coba berputar. Ini buatmu, sangat cocok untukmu loh. Terima kasih sayang. Tapi aku sama sekali tidak menyiapkan hadiah untukmu. Astaga, kamu itu sudah jadi hadiah terindah buatku. Sudah lama tidak bertemu. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Iya benar sekali. Baiklah, kalau begitu kita kerjasama lagi kalau ada kesempatan. Zaman sekarang ini benar-benar ya. Orang sembarangan saja bisa ikut perjamuan malam Grup Y. Iya benar banget. Siapa cowok itu? Lumayan tampan juga ya. Pelankan suaramu, nanti kedengaran orangnya. Ah, Direktur Qin. Apakah Chen Runseng itu tidak datang? Dia bilang nanti akan datang ke sini bersama temannya. Wah, siapa itu? Wah, wah. Ternyata dia. Nona Ji juga mengenalnya ya. Kalau begitu sepertinya kita perlu berkenalan. Siapa namamu, si Sue? Direktur utama Grup Y telah tiba. Terima kasih kepada hadirin sekalian yang di tengah kesibukannya, telah menyempatkan waktu berharganya, untuk menghadiri perjamuan hari jadi Grup Y. Sekaligus saya juga ingin mengucapkan terima kasih atas 1 tahun ini, atas dukungan dan semangat dari kalian semua untuk Grup Y. Selanjutnya saya harap kalian semua bisa menikmati malam yang menyenangkan ini. Hahaha. Mari kuajak bersulang. Kalau begitu saya permisi dulu. Bersulang, halo Pak Li. Wah, sudah lama tidak bertemu ya, terima kasih banyak ya. Bersulang. Ternyata begini ya dia kalau sedang bekerja. Begitu luwes dan penuh percaya diri. Bagaimana, pasti sangat melelahkan ya? Bagaimana, pasti sangat melelahkan ya? Mau duduk sebentar tidak? Tidak apa-apa kok. Tuan, lihat itu saingan cinta Anda, hati-hati loh. Pak Qin, mari kita pergi menyapanya. Bicara sembarangan apa kau ini? Halo, kita bertemu lagi.
Halo Nona Ji. Kalau aku tidak salah ingat, boleh aku tahu siapa nama Nona? Chen Anseng. Nona Chen, aku penasaran Anda datang ke sini sebagai apa? Sebagai junior Pak Ye, atau sebagai teman kerabat keluarga Ye? Bukankah Nona Ji juga datang? Dengan status sebagai teman tetua keluarga Ye. Keluarga Ji dan keluarga Ye sudah bersahabat sejak lama. Nona Chen belum menjawab pertanyaanku loh. Atau jangan-jangan, Nona Chen selalu butuh orang lain untuk berbicara mewakilimu. Kami adalah perusahaan mitra dari grup Ye. Ah, baik-baiklah. Boleh aku tahu apa jabatanmu di perusahaan itu? Sungguh maafkan aku ya, ini semua karena Nona Ji terlalu cantik, sampai menyilaukan mataku. Pak Feng, Anda bercanda lagi deh. Kak Cunan sudah lama tidak bertemu. Aku ini seangkatan dengan paman bungsumu, panggil aku paman. Aku tidak mau. Permisi. Tunggu. Bagaimana kamu bisa kenal dengan Nona Ji itu? Dia adalah orang yang pernah aku ceritakan padamu sebelumnya. Haha. Nona Ji kelas 3. Kapan-kapan kita minum bareng lagi ya, permisi. Hei. Hah. Sayangku Hansang, aku tunggu di luar ya. Halo Nona Xia, kamu kenal aku? Kalau begitu gampang bicaranya, aku peringatkan kalian ya, jangan main trik murahan sembunyikan kalung segala. Sudah basi. Kamu tidak lihat kalung di leher Dr. Chen itu? Tidak. Cukup buat beli seluruh perusahaan keluarga kalian. Urusan kecil begini saja tidak becus, dasar sampah. Nona Ji, jangan emosi. Bikin keributan di pesta keluarga yaitu bukan tindakan yang pintar. Tapi aku punya hadiah kecil untuk Nona Ji lo. Nona Ji, besok sore datanglah ke iPhone. Aku traktir kamu minum kopi. Capek ya? Ada yang kotor. Kenapa? Tidak apa-apa, cuma ternyata sepatu semahal ini juga bikin kaki lecet ya. Biar aku panggilkan pelayan untuk ambilkan obat buatmu. Tidak usah Pak Ye. Aku tidak semanja itu kok. Beruang kecil, coba kamu kasih tahu aku. Sebenarnya kita ciuman atau tidak sih? Sepertinya aku jatuh cinta padanya. Aduh, tidak boleh. Dia kan orang yang jauh lebih tua dariku. Aduh. Aku benar-benar sudah gila. Satu. Aku sangat suka hadiah ini. Masih butuh kekuatan keluarga Nona Ji untuk membuatnya.
Memangnya aku butuh kamu untuk mengajariku? Kerjasama kita dengan grup Y sudah resmi dimulai. Hahaha dan lagi. Lusa kita di Resor Youran. Ada acara ramah tamah dengan cabang perusahaan Y. Oke, silakan lanjutkan pekerjaan kalian, hahaha. Enseng, kamu mau ikut tidak? Boleh juga, aku ingin lihat. Kalau begitu kalian ikuti saja rencana yang kita diskusikan tadi, dan segera revisi ya. Baiklah. Enseng, apa hubunganmu dengan Ye Xian? Dia itu paman bungsu dari sahabatku. Jadi dia tetuaku. Pergilah. Kira-kira itu saja perkenalannya. Pak Wang, kalian sudah bisa istirahat dan acara bebas. Nanti malam ada acara ramah tamah dengan kantor cabang perusahaan Y. Terima kasih banyak ya. Semuanya sudah diatur dengan baik. Tenang saja, terima kasih atas kerja kerasnya. Nanti malam aku punya kejutan untukmu. Haha. Sayang, kamu rindu aku tidak? Bikin aku kaget setengah mati. Kamu sudah pulang. Kau main mata sama pria lain lagi. Anak baru itu bermarga Qin. Pria itu lumayan tampan juga ya. Kenapa? Cemburu ya? Di hatiku ini. Cuma ada kamu. Astaga, hahaha. Iya, aku juga tidak tahu ya, lumayanlah. Benarkah? Minum ini malam-malam tidak baik. Terima kasih Pak Qin. Sama-sama, Opa Ye sudah datang. Cepat lihat, itu Pak Ye. Oh ya, hahaha. Benar sekali, masih muda dan sukses ya. Ah. Enseng, temani aku mengambil sesuatu ya, baiklah. Hahaha, mari. Bersulang, baiklah. Baik. Permisi sebentar. Perutku terasa agak sakit, Tuan. Tolong maafkan aku yang bertindak sendiri, menyiapkan acara pernyataan cinta ini. Hari ini adalah hari jadi pertemuan kita yang ke-9. 9 tahun yang lalu di hari ini, kamu mengendarai sepeda, dan menerobos masuk ke dalam duniaku. Kamu masuk ke dalam hidupku bagaikan seberkas cahaya. Setelah lulus sekolah menengah atas, aku pergi ke kota lain untuk berkuliah. Awalnya aku pikir kita tidak akan pernah berhubungan lagi. Tetapi Tuhan berbaik hati. Dan membiarkan kita bertemu lagi di Qingcheng. Dari tatapan sekilas saat berpapasan denganmu waktu itu, aku langsung tahu bahwa orang yang aku sukai dari dulu sampai sekarang selalu dirimu. Anseng. Izinkan aku mencintaimu. Maukah kamu menjadi pacarku? Pak Guru Ye, ini aku Chen Anseng. Anseng, apa kamu ada di dalam Anseng? Tolak dia apa?
Itu hal yang sangat mudah bagimu. Kalau begitu aku akan buka pintunya dan mengklaim hak milikku. Kak, aku ada di dalam. Maafkan aku tidak bisa menerimamu. Selama ini aku selalu menganggapmu sebagai kakak seniorku. Tapi hubungan kita cuma sampai di sini saja, maaf. Suruh dia pergi. Kak, sebaiknya kamu pergi dulu. Baiklah. Jangan mendekat. Pak Guru Yi, apa Bapak habis minum? Kamu adalah paman kecilnya Wansin. Bapak adalah orang yang lebih tua dariku. Bagaimana bisa Bapak melakukan ini padaku? Aku sama sekali bukanlah pria berhati malaikat, yang tulus membantu sahabat keponakannya. Sejak awal aku membantumu. Aku sudah punya niat terselubung padamu. Dan semua hal yang aku lakukan padamu setelahnya, juga bukan sekadar kepedulian pada gadis yang lebih muda. Sejak saat kamu meminta bantuanku, aku sudah ingin memilikimu. Tuan muda Ben, jadilah kekasihku. Aku harus memikirkannya baik-baik. Kita pisah rumah dulu saja. Untuk menenangkan diri. Mikir boleh tapi pisah rumah tidak boleh. Apa-apaan kamu merusak pernyataan cinta orang dan malah menciumnya paksa? Ya ampun Pak Ye, kamu ini kalau kasmaran benar-benar menggebu-gebu ya. Lalu apa dia menerimamu? Aku harus memikirkannya baik-baik. Kita pisah rumah dulu saja. Mikir boleh. Pisah tidak boleh. Bukan begitu kawan. Soal asmara itu harus bertindak mumpung masih panas. Masuk akal juga. Han Seng. Saya harap pernyataan cinta saya tidak membebani Anda. Apa kita masih bisa berteman setelah ini? Tentu saja Direktur Qin. Kalau begitu saya permisi kerja dulu. Hei, kenapa sekarang tidak memanggilku Guru Ye lagi? Wansin. Dasar perusak suasana. Hai sayangku. Ada apa? Loh kok kamu? Paman kalian sedang berdua ya? Jangan bicara sembarangan. Ada apa Wan King? Temani aku jalan-jalan akhir pekan ini ya? Boleh tidak boleh. Paman. Bolehkah Bibi menemaniku jalan-jalan akhir pekan ini? Baiklah. Keluarga kalian ini benar-benar tidak ada yang beres. Sayang, tunggu aku. Begitu ya. Selera Nona sangat bagus. Ini adalah koleksi terbaik di toko kami. Murni buatan tangan desainer Prancis. Postur tubuh Anda bagus dan kulit Anda sangat putih. Pasti akan terlihat sangat cantik saat Anda memakainya. Nona Chen, sudah lama kita tidak bertemu. Gaun ini benar-benar indah. Karena Nona Chen menyukainya, silakan saja dicoba. Kamu bahkan sudah tidak memanggilku Pak Ye lagi. Temani aku makan siang. Aku tidak mau. Kalau begitu aku yang akan datang menemuimu. Tidak boleh. Turunlah ke bawah di tikungan depan kantormu. 5 menit kamu tidak muncul, aku yang akan naik mencarimu. Dasar tidak tahu malu. Mau apa kamu? Kan kamu sudah berjanji untuk tidak sembarangan menciumku. Kemarilah. Yes. Wah, semuanya adalah makanan kesukaanku.
Kamu pasti keliling ke banyak tempat untuk membeli semua ini. Apalagi semuanya pasti harus mengantre panjang. Asalkan kamu senang tidak apa-apa. Terima kasih Pak Ye. Wansing. Xia Anseng, kalau kamu menyukainya silakan dicoba saja. Astaga, pantas saja harga gaun ini sampai 100.000 yuan. Nona Chen selalu bekerja paruh waktu saat masih kuliah dulu, dan sekarang dia juga masih berstatus sebagai anak magang. Mana mungkin dia mampu membelinya? Gaun yang terlihat cantik itu, harganya sudah pasti sangat mahal. Tidak seperti kita yang terlahir dari keluarga sederhana, tidak berani melirik dan tidak pantas memilikinya. Hal itu berlaku untuk sebuah gaun. Begitu pula dengan manusianya. Menurutmu benar begitu kan, Nona Chen? Aku sampai mengira ada wanita gila dari mana yang sedang ribut di sini. Suaranya berisik sekali. Punya uang sebanyak apapun, tidak akan bisa membeli wajah yang cantik dan otak yang berguna. Tolong bungkus gaun ini, gesek kartunya, baiklah. Kamu tidak perlu membeli gaun ini. Cuma kamu yang pakai ini baru kelihatan bagus. Kalau orang lain yang pakai sih cuma jadi bahan tertawaan. Mohon maaf Nona Xia, kartu Anda sudah mencapai batas limit hari ini. Kami benar-benar minta maaf. Kami tidak tahu kalau Nona Chen dan teman-teman datang berkunjung. Mohon maaf atas sambutan kami yang kurang pantas. Tolong maafkan kami. Silakan menuju ke ruangan VIP. Anda bebas memilih semua koleksi edisi terbatas kami. Ada apa ini? Bahkan keluarga Ji kami saja tidak pernah mendapat perlakuan seperti ini. Apa mata kamu buta? Dia itu cuma buruh miskin. Nona besar yang aslinya ada di sini. Nona Ji. Hari ini kami hanya memberikan layanan eksklusif untuk Nona Chen. Silakan Anda berbelanja di toko yang lain saja. Chen Seng, kita lihat saja berapa lama lagi kamu bisa bersombong ria. Cih. Sebenarnya ada apa ini? Aku juga tidak tahu. Tuan besar, gadis kecil Anda sedang dipersulit oleh Ji-san. Aku mengerti. Beritahu semua pusat perbelanjaan dan restoran di kota King, juga tempat hiburan. Masukkan nama Chen Seng ke dalam daftar VIP keluarga Ye. Baik Direktur Ye. Tunggu sebentar. Masukkan dia ke daftar hitam di kota G. Dan tekan harga untuk semua kerjasama di kota G. Pastikan mereka benar-benar paham posisinya. Tuan besar, orangnya sudah pergi. Krisis sudah teratasi. Tuan besar, Anda harus memikirkan hal ini. Bagaimana cara memberikan imbalan yang setimpal? Laba kuartal depan akan kuberikan 5% untukmu. Yang benar saja Tuan besar. Anda murah hati sekali. Xia Wanxing, masalah apa lagi yang kamu buat? Anu. Chen Seng minum terlalu banyak. Sudahlah, tidur yang nyenyak ya. Aku tidur bareng kamu ya. Gak mau tidur sendirian. Kamu udah mabuk. Enggak, aku masih mau minum. Masih mau minum. Kamu yang nurut ya, aku ambilin minumnya. Nah, ini minumannya udah datang. Ini bukan minuman keras, aku maunya minum. Kalau enggak aku bakal. Gadis kecilku, iya. Soal kejadian di mal hari ini aku minta maaf. Sebenarnya aku suka sama kamu. Nona Xia usianya masih terlalu muda. Lebih baik tunggu sampai sudah dewasa. Dan orang tua tidak membatasi kartu kreditmu baru keluar berlagak jadi pahlawan. Beli atau tidak itu urusan kami sendiri. Kalian berdua tidak perlu repot-repot mengurusinya. Kalau Nona Ji punya waktu luang, lebih baik pikirkan matang-matang. Gimana caranya supaya pria idamanmu mengingat namamu itu. Jangan-jangan Nona Cheng tidak mampu membeli gaun ini. Makanya marah karena malu ya. Kalau begitu biar aku saja yang belikan untukmu. Uang 100.000 sama sekali tidak ada artinya bagiku. Tunggu sebentar Nona Chen. Aku ini orang yang sangat mudah merasa tidak aman. Aku tidak percaya ada cinta tanpa alasan. Tidak ada orang yang akan mencintaiku selamanya. Makanya aku belajar mati-matian.
dan bekerja sangat keras. Tapi yang namanya perasaan bukan sesuatu yang bisa membuahkan hasil hanya dengan usaha sepihak. Jangan emosi, bicara pelan-pelan saja. Lagi pula perbedaan harta dan status di antara kita terlalu jauh. Cintamu itu membuatku sangat tertekan. Rasanya aku selalu ingin kabur. Tapi Pak Ye, setiap berhadapan denganmu, aku selalu saja jatuh cinta lagi dan lagi tanpa bisa kutahan. Sebenarnya sejak kamu kuliah aku sudah tertarik padamu. Kamu itu tulus dan juga sangat pemberani. Baik hati. Begitu mempesona. Aku sendiri yang punya terlalu banyak beban. Makanya aku tidak berani berharap lebih. Pertemuan kita kali ini membuatku menyadari perasaanku sendiri. Aku menyukaimu. Aku ingin memilikimu. Anggap saja ini adalah pertaruhan hidup. Kau mau bertaruh? Kau pasti akan menang. Ah, memalukan sekali, astaga. Tunggu dulu. Aku kan mabuk dan tidak ingat apa-apa, untuk apa aku takut. Aku akan pergi dinas keluar kota beberapa hari. Jaga dirimu baik-baik. Tunggu aku pulang ya sayang. Halo Pak Wang. Chen Seng, kau harus segera datang ke kantor. Ada masalah besar. Halo Ibu. Dasar kau anak tidak tahu malu. Kau benar-benar membuatku sangat dipermalukan di sana. Aku mau memutuskan hubungan denganmu. Jangan pernah kembali lagi ke sini. Kapan dia datang sih? Kapan sampainya? Kita sudah menunggu sangat lama. Kapan sih? Sudah menunggu dari tadi nih. Ini sangat membuang waktu. Memangnya waktu kita tidak berharga? Kapan kau akan datang? Kita sudah menunggumu selama ini. Benar sekali, dia datang. Dia sudah datang. Permisi, tolong beri jalan. Nona. Permisi, tolong menyingkir. Bukankah tindakan ini terlalu kejam? Kenapa Wakil Direktur Wang, apa kau merasa kasihan? Meskipun dia adalah wanita bekas mainan Ye Qian. Tapi aku tidak masalah kalau kalian berdua bersama. Melakukan hal seperti ini benar-benar memalukan. Padahal usianya masih sangat muda. HMPH, akhirnya kamu kembali juga. Ada apa ini sebenarnya? Berita tentangmu tersebar di mana-mana. Aku tidak peduli dengan urusan pribadimu. Tapi citra pribadimu berdampak pada citra perusahaan. Telepon terus masuk ke perusahaan. Maafkan saya Pak Wang. Sudahlah. Kamu pulang dan istirahatlah untuk sementara waktu. Ada apa ini? Bukannya biasanya dia selalu cari aman ya. Sudah kuduga dia itu bukan orang baik-baik. Masih saja terus pura-pura polos. Pura-pura pekerja keras. Masih muda begini. Kelakuannya ternyata seliar itu. Sial banget satu perusahaan dengan orang seperti ini. Benar sekali. Ah. Saat kuliah dia menggoda dosen tamu. Dan diam-diam kencan tidak senonoh dengan banyak pemuda di luar kampus. Dia juga memanfaatkan status sahabatnya untuk mendekati direktur utama grup Y. Lalu sengaja menyerahkan dirinya. Heh.
Sang, tenanglah. Semua itu tidak benar. Nona Ji, bukankah ini terlalu berlebihan? Keluarga Yi sudah mulai bergerak menghapus pencarian dan mengendalikan opini publik. Takut apa itu karena kebetulan menyeret nama keluarga Ye. Makanya grup Ye ikut campur tangan. Chen Sen si pecundang itu. Mana mungkin keluarga Ye bertindak demi dia, mimpi saja sana. Tapi kau ini benar-benar berniat menghancurkannya. Padahal informasi itu kan kau sendiri yang memberitahuku. Kenapa sekarang malah mau mundur? Lagi pula Ye Qing'an sedang dinas di luar negeri sekarang. Ini adalah masa-masa kritis negosiasinya. Dia pasti sibuk setengah mati. Ini adalah kesempatan emas buat kita. Apa urusanmu di luar negeri tidak akan terbengkalai? Aku sudah menyuruh Mo Chuyan pergi ke sana. Mari kita bicarakan masalahmu dulu. Soal masalah ini aku merasa teman kuliah sekaligus rekan kerjaku. Si Qisue itu punya kemungkinan paling besar. Dan Wang Nan sepertinya juga tahu sesuatu. Tapi mereka berdua tidak mungkin bisa membuat masalah sebesar ini. Lalu ada Xie San. Gadis ini lumayan hebat juga ya, masih bisa bersikap setenang ini di saat begini. Aku tidak boleh panik. Kalau sampai aku panik, tujuan mereka akan tercapai. Hei gadis manis. Aku minta maaf soal masalah ini. Aku yang sudah menyeretmu ke dalam masalah. Tidak. Selama ini kau selalu melindungiku, Pak Yi. Terima kasih. Sejak kejadian ini sampai sekarang aku sudah memikirkan banyak hal. Hidup ini begitu panjang. Kesulitan itu akan selalu ada. Takut dan menghindar tidak ada gunanya. Yang bisa kita lakukan hanyalah menghadapi perasaan kita sendiri. Ucapanmu benar. Jadi, hatiku mengatakan kepadaku, Pak Ye, aku menyukaimu. Sangat amat menyukaimu. Taruhan yang kau bicarakan itu. Aku ikut bertaruh. Apa kau tahu apa arti dari ucapanmu ini? Aku ingin bersama denganmu. Seumur hidup aku tidak akan pernah melepaskan tanganmu. Seumur hidup. Komentar-komentar di internet ini, sudah jelas ada orang yang sengaja menggiring opini. Para pria bersembunyi dengan sempurna, dan hanya membiarkan Yuan Sheng sendirian dipermalukan. Baik, aku mengerti. Aduh, bagaimana situasinya? Semuanya sudah jelas sekarang. Benar-benar tepat seperti dugaanmu. Jisan adalah dalangnya. Dia menggunakan perusahaan medianya sendiri untuk menghapus alamat IP-nya dan menyebarkan secara massal data yang diberikan oleh Qisue. Wang Nan adalah kaki tangannya. Buktinya sudah terkumpul semua. Ternyata benar mereka. Ah, kamu sudah bangun. Tante semalam tidurnya nyenyak. Aduh. Kamu minta agar data-datamu saat masih sekolah dipublikasikan. Iya benar. Pak Kepala Sekolah, karena masalah pribadiku, aku sangat minta maaf sudah membawa dampak buruk bagi sekolah. Kejadian soal foto waktu itu memang salah kami karena tidak menanganinya dengan baik. Dan kamu memang benar-benar difitnah. Beberapa murid itu juga sudah kami tindak. Kalau saja Guru Ye tidak mengundurkan diri demi membela kamu, astaga sekolah benar-benar akan membuat kesalahan besar.
Dan menghancurkan masa depanmu. Apa? Heh. Soal kejadian yang waktu itu. Sudah datang. Kok kamu ada di sini? Aku khawatir sama kamu, ayo naik. Patai Nona Chen. Surat somasi sedang dikirimkan secara bertahap. Lalu bagaimana dengan grup Ji? Mereka sudah mengumumkan penutupan sementara untuk evaluasi. Lalu Jisan Kisue dan Wang Nan bagaimana? Semuanya sudah dibawa pihak berwajib untuk diperiksa. Terus bagaimana dengan komentar di internet sekarang? Pada dasarnya semuanya sudah mulai mereda. Banyak warganet juga mulai berbalik membela kita. Lanjutkan, jangan pernah beri ampun pada semua pihak yang terlibat. Baiklah. Aku sudah tahu soal kejadian foto waktu itu. Ternyata kamu sudah melindungiku selama ini. Di masa lalu dan juga sekarang. Guru Ye, terima kasih ya. Dan juga di masa depan. Kalau dipikir-pikir aku memang melakukan hal yang luar biasa. Lalu bagaimana Nona Chen akan berterima kasih padaku? Apa? Tidurnya nyenyak. Lumayanlah. Bagaimana rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Jisan benar-benar cari mati. Grup Ji harus membayar mahal atas kebodohannya. Pak Zhou segera terbitkan pengumuman. Hentikan semua kerja sama dengan grup Ji. Dan serahkan semua pelanggaran hukumnya di masa lalu. Ke pihak berwajib, baiklah. Urusan ini anggap saja sudah selesai. Lalu soal Wang Nan, Jisan dan Kisue. Buktinya sudah sangat kuat, langsung gugat saja mereka. Atas tuduhan fitnah dan juga percobaan pemerkosaan sebelumnya. Baik, saya akan segera mengurusnya sekarang. Tunggu sebentar. Dan juga para penyebar rumor di internet itu, media dan para influencer akun besar semacamnya itu, langsung gugat saja semuanya. Cakupannya terlalu luas. Apa kita perlu memilih beberapa target utama saja untuk ditindak? Kejam juga ya. Lalu bagaimana dengan opini publik di internet? Biar aku saja yang mengurus soal itu. Kamu tidak sedang memberi harapan palsu lagi kan? Hehe. Kenapa kamu malah tertawa? Presdir Ye, apa ini saatnya saya boleh pulang kerja? Pak Zhou, kesadaranmu tinggi sekali ya sekarang. Kuberikan kamu hari libur. Siap laksanakan, terima kasih Presdir Ye. Aku sudah bisa bernapas lagi. Siapa aku ini? Ye Qian. Selamat tinggal sayang, pihak kampus sudah mengumumkan nilaimu, beasiswa dan juga daftar prestasimu. Warganet langsung heboh semua, mereka semua sedang memuja kehebatanmu. Masalah yang satu ini, akhirnya bisa berlalu juga. Wan Xing, terima kasih banyak ya. Tidak usah berterima kasih padaku. Aku melihat orang-orang menghujatmu di internet, aku benar-benar kesal setengah mati dibuatnya. Bukan begitu, kemampuanku memang sangat terbatas. Jadi tidak bisa banyak membantumu. Ngawur saja kau. Beberapa mahasiswa yang terlibat dalam masalah foto waktu itu. Semuanya sudah angkat bicara untuk klarifikasi dan meminta maaf. Aku tahu kamu yang melakukannya. Kita kan keluarga. Kamu kan tanteku. Jangan sembarangan panggil ya. Gimana rasanya sama pamanku? Anak ini ya beraninya ngomong sembarangan. Ya ampun, ceritain dong gimana-gimana. Ada telepon. Halo Pak Wang. Hah? Nanshan. Dua orang ini adalah orang tua Wang Nan. Setelah mendengar masalah Wang Nan, mereka langsung kembali dari Amerika. Halo Om dan Tante. Halo Nak. Om dan ibunya Wang Nan selama ini sibuk berbisnis di luar negeri. Jadi tidak punya waktu untuk mengurus anak ini. Dia memang agak nakal. Dan sudah melakukan hal yang merugikanmu. Tolong maafkan dia ya. Ini ada sedikit hadiah sebagai tanda permintaan maaf kami. Tolong diterima ya Nak. Kami cuma punya satu anak laki-laki, jadi tolonglah. Maaf Om, hadiahnya tidak bisa saya terima. Saya mengerti maksud Om.
Tapi mohon maaf, dia tetap harus dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku. Kamu ini masih muda kok, keras kepala dan tidak punya hati sama sekali. Lagi pula, apa ini sepenuhnya salah anakku? Kalau dilihat dari wajahmu, biasa-biasa saja tuh. Kalau bukan kamu yang duluan menggoda dia, dia juga tidak akan sudi melirikmu. Pak Wang, saya ada urusan lain. Saya permisi dulu. Berhenti, belum pernah ada yang berani bicara seperti itu padaku. Mentang-mentang menggandeng Ye Qian, kamu pikir derajatmu sudah naik. Dia itu cuma main-main saja sama kamu. Kalau sudah bosan juga pasti dibuang. Ternyata benar, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kenapa kamu tidak terima? Kali ini dia bertindak semata-mata demi melindungi kepentingan perusahaan Ye. Kamu itu cuma kebetulan saja ikut diselamatkan. Kalau dia memang benar-benar mencintaimu, kok aku belum lihat dia ngumumin hubungan kalian ke publik secara resmi ya? Pergi sana. Nyonya Wang benar-benar mengingatkan saya. Umumkan kabar tentang hubungan resmi dengan Nona Chen. Sekarang juga. Keluarga Wang lumayan punya sedikit kedudukan. Tapi malah menindas gadis muda seperti ini. Kalau begitu biar aku yang turun tangan. Tamatlah sudah. Kali ini kita benar-benar tamat. Takut apa kartu as kita belum dikeluarkan? Orang yang berani melawanku belum lahir ke dunia ini. Sekian seluruh isi rapat kita hari ini. Baik, aku mengerti. Ya ampun, akun resmi grup Ye mengumumkan hubungan asmara Presdir Ye dan Chen Anseng. Apa? Yang benar saja. Langsung naik ke peringkat pertama pencarian populer. Ternyata benar. Sungguh tidak disangka-sangka. Halo. Apa? Aduh. Ngapain kamu manja-manja begitu? Keluyuran terus, takut aku omelin ya? Pasti gadis kecil Wanxing itu yang memberitahumu kan? Dasar gadis nakal, mulutnya cepat sekali. Bukan aku yang membelinya. Paman kecil, Chen Anseng menerima telepon lalu bergegas pergi. Dia pergi kemana? Kamu mau tahu ya? 100.000 bisa pakai WeChat atau Alipay. Siang Wangxing. Kalau tidak mau tahu ya sudah, entah apa dia akan menghadapi bahaya atau tidak. Alipay. 100.000. Kalau begitu lebih baik kamu tanya aku saja. Aku 80.000 saja cukup. Kamu malah membiarkan perantara mengambil untung. Astaga, katanya kamu pebisnis tapi kok bodoh sekali. Sayang, sepertinya akhir-akhir ini aku terlalu sabar padamu ya. Lihat saja bagaimana aku memberimu pelajaran saat kita pulang nanti. Aku akan menjadi kekasihmu. Aku akan menjadi kekasihmu. Keluarlah, aku akan menulisnya sendiri. Pak Chen, akhirnya Anda mengangkat teleponnya. Saya Ye Qian. Dia sedang mandi. Ada apa Pak Ye? Telepon dari guru dan orang tuanya. Nomor mereka diblokir olehnya. Tidak bisa menemukannya. Makanya mereka menghubungiku. Ada urusan mendesak dengannya. Ye Qian, di mana pakaianku? Ah, Apa kamu benar-benar mau pergi? tentu saja, bagaimana jika mereka menindasmu? Aku kan sudah bilang padamu. Ini bukan masalahku. Ayo pergi. Adikku, tolong cabut gugatan terhadap Wang Nian itu. Cepat cabut gugatannya. Mereka punya bukti kalau Sao Yu menggunakan narkoba dan berjudi. Mereka bilang kalau kamu tidak mencabut gugatannya, mereka akan menjebloskan Sao Yu ke penjara. Tapi dia sudah menghina dan memfitnahku. Lagi pula, bukankah sekarang kamu baik-baik saja? Tidak ada masalah kan? Lalu bagaimana dengan penderitaan yang aku alami? Mencabut gugatan.
Aku tidak akan pernah setuju. Sepertinya kamu memang tidak mau melihat Xiao Yu hidup tenang, dasar wanita berhati iblis. Menurutku masalah itu belum tentu hanya rumor. Kalau saja kamu tahu diri dan menjaga sikap, kamu tidak akan menggoda pria lain. Dan punya hubungan dengan pria kaya. Dia adalah orang paling baik dan paling murni yang pernah kutemui. Aku yang berinisiatif mengejarnya. Bisa memiliki hubungan dengannya adalah hal yang sangat aku impikan. Urusan keluarga kami tidak perlu campur tangan orang luar sepertimu. Aku ini kakak tertua, jadi kamu harus mematuhiku. Cepat cabut gugatannya. Orang luar. Dari kecil sampai sekarang, apa pernah sehari saja kamu menganggapku sebagai adik kandungmu? Kasus hukum ini harus tetap dilanjutkan. Kalau kamu bukan kakaknya, sudah pasti aku tidak akan membiarkanmu berdiri tanpa lecet di depanku. Karena kalian tidak tahu cara menghargai. Maka kedepannya tidak usah banyak tingkah. Orangku akan kujaga sendiri. Kak. Tolong aku, Kak. Aku tidak mau dipenjara. Kak, tolong aku. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Aku berjanji akan rajin ke sekolah. Kakak ipar. Pak Ye. Soal masalah ini aku rasa Kamu mau menyelesaikannya bagaimana? aku sudah mencari tahu kalau orang tua Wang Nan cukup berkuasa. Aku khawatir ini akan berdampak buruk pada grup Ye dan membawa masalah untukmu. Hebat juga ya. Kamu sudah punya pola pikir layaknya nyonya besar keluarga Ye. Kamu menggodaku lagi ya? Aku harap cintaku padamu bisa menjadi kekuatanmu. Dan bukan malah menjadi beban yang mengekangmu. Jangan mengorbankan dirimu sendiri hanya karena aku. Kalau sampai ada kesalahan sekecil apapun, jangan langsung berpikir kalau kamu itu membebaniku. Kamu sama sekali bukan beban. Kamu adalah harta karunku. Ye Qian. Terima kasih. Kali ini aku tidak akan luluh lagi. Tapi anak laki-laki itu, rasanya tidak perlu sampai dijebloskan ke penjara juga. Lagi pula dia memanggilku kakak ipar. Enseng. Apa yang sedang kamu lakukan? Karena masalah pribadiku yang telah membawa dampak buruk bagi perusahaan. Saya sungguh minta maaf. Saya selalu memisahkan urusan pribadi dan pekerjaan. Tidak akan karena masalah Wang Nan Anda lalu. Lagi pula Anda adalah paman kandung Wang Nan. Kalau tuntutan hukum ini benar-benar berlanjut, kita semua akan canggung kalau bertemu nanti. Saya tidak akan membuat Anda pusing lagi. Presdir Wang, tolong sampaikan juga kepada orang tua Wang Nan. Adik laki-laki saya memang berbuat salah. Dia harus belajar bertanggung jawab sendiri. Tapi saya yakin mereka tidak akan menindas yang lemah. Menindas anak di bawah umur. Lagi pula saya dan Presdir Ye tidak akan tinggal diam. Tentu saja. Kelihatannya suasana hatimu sedang bagus ya. Semuanya sudah selesai. Aku sudah mengundurkan diri. Tapi aku sudah dapat pekerjaan baru. Novel yang aku tulis sebelumnya. Ada penerbit yang menghubungiku dan mau menerbitkannya. Bahkan tanda tangan kontrak untuk 2 buku baru. Wah, hebat sekali. Gadisku sudah jadi penulis besar ya. Kamu bilang besok mau pergi kemana? Perjalanan dinas diskusiku dengan Direktur Meng sudah hampir selesai. Aku pergi ke sana untuk memastikan semuanya. Besok langsung berangkat ya? Ada apa memangnya? Oh, tidak apa-apa. Kita bicarakan lagi setelah kamu pulang. Omong-omong, soal memberi makan kucing yang kamu bilang waktu itu. Kamu pelihara kucing. Memberi makan kamu dasar kucing kecil rakus. Presdir Xie setelah sibuk sekian lama akhirnya tanda tangan kontrak juga. Bagaimana kalau kita keluar minum-minum untuk merayakannya? Tidak usah Presdir Liu, orang rumah sangat ketat. Kalau sudah waktunya dia pasti akan mengecek keberadaanku. Astaga, kita semua sama-sama paham kok. Hahaha. Tuan besar Anda tidak datang ke pesta besok. Ada kamu saja sudah cukup. HMPH, dasar tidak berguna.
Tuan muda. Bukannya Anda baru pulang lusa? Nona Chen apakah sudah bangun? Dia sudah pergi sejak pagi buta. Pergi kemana? Saya kurang tahu. Baiklah, kembalilah bekerja. Halo, Paman. Halo, mana dokternya? Kenapa malah tanya padaku? Aku kan harus merawat istrimu. 100.000. Paman. 100.000 tidak cukup. Xiao Wanxing, jangan ngelunjak ya. Ya sudah, kalau begitu aku mau tidur lagi. 200.000. Alamatnya aku kirimkan padamu. Halo, kenapa kamu mentransfer uang padaku? Hehe, aku pakai namamu untuk memeras pamanku. Itu memang pantas kamu dapatkan. Dia sudah jalan ke sana. Gadis kecil. Ada yang ingin aku katakan padamu. Duduklah dan bicarakan pelan-pelan. Dosen Ye. Sebenarnya, Ini adalah tempat pertama kali aku bertemu denganmu. Awalnya aku pikir kita tidak akan pernah bertemu lagi. Lalu di universitas kamu menjadi dosen tamuku. Aku sangat senang. Setelah mengetahui identitasmu, aku belajar dengan sangat giat. Hanya agar bisa sedikit lebih dekat denganmu. Lebih dekat lagi. Kamu tidak tahu. Kehadiranmu adalah hal yang begitu berharga bagiku. Telah menerangi hidupku. Lalu kamu mengundurkan diri dari universitas. Dan aku juga sudah lulus. Kehidupan kita seolah tidak bersinggungan lagi. Aku hanya bisa lewat berita. Dan lewat Wanxing untuk mendapat kabarmu. Sampai karena Wang Nan kamu kembali. Muncul menyelamatkanku. Selama ini, aku masih terus bertanya-tanya apa ini semua cuma mimpi. Aku nggak berani mikir terlalu jauh. Aku takut nanti aku malah terbangun. Kamu selalu bilang ke aku, kalau aku ini harta karunmu. Tapi sebenarnya cuma kamu satu-satunya di hidupku. Yang bawa aku keluar dari masa-masa sulit. Dan ngasih aku harapan. ternyata gadisku ini udah suka sama aku selama itu. Iya. Jauh lebih lama dari yang kamu tahu. Ini aku beli pakai uang honor pertamaku. Guru Ye nikahi aku ya. Aku ini sebenarnya bukan orang baik. Aku selalu ngitung untung rugi, dan penuh perhitungan sama orang lain. Sayang. Kamu udah mikirin ini matang-matang. Harusnya hal kayak gini biar aku aja yang mulai duluan. Nggak ngangka malah keduluan sama kamu. Aku selalu memimpikannya hal ini. Dan nggak pernah berhenti sedikit pun. Dokter Chen, maukah kamu menikah denganku?